Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita perkatakan bersama-sama, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Setiap kita akan ada di dalam revival untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari renungan sebelumnya tentang bagaimana kita perlu waspada akan hal-hal yang Tuhan benci, yang kita harus perhatikan untuk tidak kita lakukan dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca dalam Amsal pasal 6 ayat 18 sampai 19. Hal-hal selanjutnya yang dibenci oleh Tuhan adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ada beberapa hal lagi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita perlu berhati-hati. Dibenci oleh Tuhan itu adalah sesuatu bagian yang sangat perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dibenci Tuhan tentunya akan berhadapan dengan kutuk, akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, bahkan berhadapan dengan maut. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama apa yang kita perlu waspadai. Yang pertama, hati yang membuat rencana yang jahat. Hati yang membuat rencana itu tidak terlihat. Rencana itu ada di dalam hati. Karena orang bisa saja kemudian terlihat di luarnya melakukan hal-hal yang baik, padahal hatinya punya rencana yang tidak baik. Nah, ini yang kemudian kita perlu waspadai, karena Tuhan sangat membenci hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, apa yang kita perlu waspadai? Ya, rencana-rencana yang jahat itu adalah pikiran-pikiran yang kemudian hanya dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, hal-hal yang sifatnya memenuhi keinginan-keinginan kita pribadi. Yakobus 1 ayat 1 menjelaskan hal ini. Saya akan bacakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, hari ini kita melihat bagaimana pikiran kita, ya, apa yang dalam hati kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Rencana meskipun belum kelihatan, tetapi ternyata di dalamnya bisa terkandung kejahatan. Itu sebabnya kita perlu sangat waspada untuk apa yang kita pikirkan ya di dalam hati kita, meskipun dalam bentuk rencana. Ada cukup banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mencatat, tapi saya ingin kita melihat beberapa hal di antaranya. Ya, hati-hati, jangan inginkan dalam hati kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius mengajarkan kepada kita, jangan menduga hal-hal yang jahat tentang orang lain dengan fitnah, dengan curiga. Kita sudah mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik tentang orang yang lain, karena itu merupakan kebencian Tuhan atas apa yang ada di dalam hati kita. Jangan menyimpan dendam. Ya, dendam itu nggak kelihatan. Mungkin di depan orang kita bisa tetap senyum, tetap bersikap baik. Tapi waktu di dalam hati kita ada dendam yang kita simpan. Ya, firman Allah berkata itu kebencian bagi Tuhan. Ya. Kemudian Kolose 2 ayat 18 mencatat kita perlu hati-hati dengan memandang diri kita lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ya, itu menjadi bagian yang firman Allah memasukkan dalam kategori mempunyai rencana yang jahat dalam hati, sombong terhadap apa yang kita dapat capai dengan kehidupan kita. Sebaliknya, firman Allah juga memberikan kita satu petunjuk untuk kita hati-hati dengan merasa iri dengan kelebihan orang lain. Ya, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu, dan waktu orang yang ada yang mampu, kita kemudian merasa bahwa kita tidak nyaman dengan apa yang dapat dicapai oleh orang lain. Firman Allah berkata, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Ya, bahkan apa yang mungkin kita fantasikan, ya, dengan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita perlu berhati-hati. Ya, firman Allah berkata,
orang yang punya rencana yang jahat di dalam hati. Tidak terlihat, tapi Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita. Berhati-hatilah dengan apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kedua, yang kita bisa belajar hari ini, apa yang Tuhan benci adalah kaki yang kemudian berlari menuju kepada kejahatan. Ya, apa yang kita bisa belajar tentang kaki yang berlari? Kalau kaki berlari tentunya dia lebih cepat dibandingkan orang berjalan. Ini gambaran orang yang tergesa-gesa, orang yang kemudian sangat mudah ya untuk berpindah dari dosa satu ke dosa yang lain. Ini lebih berbicara tentang seorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, apa yang kita tidak mampu kendalikan dalam diri kita? Ya tentunya ada banyak hal ya. Misalnya kemarahan. Ada banyak orang yang tidak mampu mengendalikan kemarahannya sehingga membuat dia jatuh dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Ya, firman Allah di dalam Efesus 4 ayat 19 memberikan kita catatan, kalau kita tidak bisa punya penguasaan diri yang baik, akan terjadi keserakahan dan mengerjakan banyak kecemarannya. Efesus 4 ayat 19 berkata demikian, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita perlu hati-hati ya dengan apa yang kita bahkan ingin lakukan ya. Kita perlu mengatur supaya kita tidak kemudian terburu-buru dengan sesuatu, tidak punya penguasaan diri yang baik. Yang terakhir ya, yang kita bisa belajar adalah tentang mulut kita ya. Ada bagian-bagian yang ternyata kita perlu sangat berhati-hati, karena apa yang kita lakukan dengan mulut kita ketika kita tidak menjaga dengan baik bisa menjadi kebencian di hadapan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan mulut kita. Firman Allah berkata tadi, ketika seseorang menyemburkan kebohongan, apa yang kita bisa kategorikan kebohongan? Gosip. Waktu kita mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang yang lain, lalu kemudian kita memfitnah apa yang tidak dilakukan oleh orang, kemudian kita mengatakannya, itu adalah sesuatu yang bagi Tuhan adalah sebuah kebencian. Mungkin kadang-kadang kita merasa membicarakan orang lain, ya kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain, itu sesuatu yang sederhana. Tapi hari ini mari lihat, itu masuk kategori yang dibenci Tuhan. Itu sebabnya mari kita hati-hati menggunakan mulut kita ketika kita mengatakan sesuatu. Menyemburkan kebohongan itu juga termasuk di dalamnya ketidakjujuran. Kalau kita bekerja ya kepada atasan kita dan kita harus memberikan laporan, beri laporan yang jujur. Anak-anak, ketika engkau berbicara dengan orang tuamu, menyampaikan sesuatu, berbicaralah dengan jujur. Ya jangan ada yang disembunyikan. Ketika kita tidak jujur, kita menyemburkan kebohongan, itu jadi kebencian di hadapan Tuhan. Kemudian dari mulut yang sama bisa juga mengakibatkan dibenci Tuhan pada saat kapan? Pada saat kita menimbulkan pertengkaran. Ya, ketika kita menggunakan mulut kita untuk justru membuat terjadinya pertengkaran, ya, memprovokasi orang, ya, mengajak orang lain untuk kemudian timbul perpecahan, bagi Tuhan itu adalah sebuah kebencian. Karena itu mari kita belajar. Mulut ini adalah bagian yang sangat menjadi perhatian bagi Tuhan. Tuhan meminta pertanggungan jawab kita atas semua yang kita katakan dengan mulut kita. Karena itu mari kita belajar seluruh tubuh kita, waktu kita gunakan, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawabnya dari kita. Apa yang kita lakukan dengan hati kita, dalam pikiran kita yang tidak kelihatan, dari perbuatan-perbuatan kita yang nampak, bahkan dari mulut kita yang kedengaran kepada orang lain. Hidup kita ini bisa jadi menjadi sesuatu yang dibenci Tuhan waktu kita tidak melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Waktu tidak hati-hati menggunakannya. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Amsal sudah memberi petunjuknya. Mari kita punya rencana yang baik dalam hati. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Mari kita latih terus mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Sehingga hidup kita bukan menjadi hidup yang dibenci Tuhan, tetapi hidup yang dikasihi Tuhan. Kiranya setiap apa yang kita pelajari ini dapat jadi pegangan dalam hidup kita. Di dalam pikiran kita yang tak terlihat, semuanya adalah yang baik. Yang kita lakukan adalah yang baik. Yang kita ucapkan juga adalah hal-hal yang baik.
Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau memberikan kesaksian-kesaksian, mujizat pertolongan Tuhan, mari saksikan itu untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Waktu kita menyaksikan pertolongan Tuhan, kita sedang melatih mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuji Tuhan. Dan saya percaya itu adalah menjadi kesukaan bagi Tuhan. Salurkan itu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami petunjuk untuk kami tidak melakukan hal-hal yang menjadi kebencian di hadapan Engkau. Karena itu tolong kami dapat menjaga hal-hal yang kami rencanakan dalam hati yang mungkin tidak terlihat, tapi biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu, hal-hal yang positif yang kami pikirkan, yang kami rencanakan. Tuhan, bawa kami supaya perbuatan kami, langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang menuju kepada kebenaran. Bahkan ucapan bibir kami adalah ucapan yang dapat membangun satu dengan yang lain. Ucapan-ucapan yang dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.